Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Arif Jamaludin. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji mediasi yang akan saya lakukan dengan menggunakan tiga variabel, yaitu net margin sebagai variabel X-nya. Lalu untuk uji mediasinya, saya menggunakan ROA atau Return on Asset. Dan juga variabel Y-nya saya menggunakan PSR atau Price to Sell Ratio. Oke, jadi langkah yang pertama itu kita bakalan copy data yang akan kita gunakan untuk kita running di Stata. Oke, jadi ini berikut adalah data yang bakalan kita gunain buat running uji mediasi di Strata. Oke, jadi ada tiga variabel, yaitu yang pertama net margin, kedua untuk uji mediasinya kita menggunakan ROA atau Return on Asset, dan juga variabel Y-nya adalah Price to Sell Ratio. Oke, jadi kita langsung copy saja. Oke, langsung kita masuk ke Stata. Nah, setelah kita masuk, kita lakukan klik file untuk log bikin terlebih dahulu. Oke, kita tinggal namakan saja. Lalu kita tinggal masukkan data atau variabel yang kita gunakan. Ini, oke, sudah masuk semua. Lalu, cara yang pertama itu adalah, di sini saya menggunakan pendekatan dari Baron dan juga Kenny, yang dimana pendekatan tersebut itu mempunyai 4 kriteria untuk bisa dikatakan uji yang kita lakukan itu berdampak signifikan atau tidak. Jadi yang langkah yang pertama adalah kita lakukan regresi, lalu untuk variabelnya itu ada PSR, price sell ratio, dan juga net margin. Oke, setelah itu kita klik enter. Oke, nah setelah kita mengetahui atau melakukan reg antara price to sell ratio dan juga net margin, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan uji asumsi klasik, yang dimana uji asumsi klasik ini tuh digunakan untuk melihat dan juga memenuhi persyaratan ketika kita melakukan uji statistik. Oke, jadi kita lakuin yang pertama itu ada refresh. Oke, lalu yang kedua itu ada SK test refresh. Nah, bisa dilihat dari hasil SK testnya sendiri atau skewness kurtosis test, di mana kita bisa lihat p-value atau prop G2-nya itu nilainya di atas 0,05, yang dimana prop G atau p-value-nya yang berada di sini itu adalah 0,6750, yang dimana prop G atau p-value yang nilainya di atas 0,05 itu berarti bisa dikatakan hasilnya normal atau signifikan. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, kita dengan menggunakan head test. Oke, nah bisa dilihat bahwasanya hasil dari head test p-value atau prop G2-nya itu di atas
angka 0,05, yang dimana hasil yang didapatkan dari uji tes ini tuh kita mendapatkan hasil yang normal atau signifikan. Oke, kita lanjut ke langkah selanjutnya. Oke, jadi langkah selanjutnya adalah kita melakukan regresi lagi, tetapi untuk yang variabel yang kita gunakan itu ada yang pertama itu ROA, yang dimana ROA ini itu berguna sebagai alat mediasi yang kita gunakan pada uji statistik kali ini. Lalu untuk itunya kita pakai net margin. Oke, langsung kita enter. Nah, bisa dilihat di sini. Setelah itu kita akan melakukan yang namanya predict crash kembali. Predict crash. Nah, di sini saya tidak menghapuskan rash yang pertama. Jadi pada saat kita melakukan rash yang kedua ataupun ketiga, itu bisa ditambahkan dengan angka sesuai dengan prosedur yang kita jalanin. Jadi ini mungkin langkah yang kedua, jadi kita tulis pakai predict crash 2, lalu enter. Setelah itu kita masuk ke bagian SK tesnya, tes 2. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya dari hasil uji skewness kurtosis test atau SK test rash yang kedua kalinya, kita mendapatkan p-value atau proxy 2 yang nilainya di atas 0,05, yang dimana nilai yang di atas 0,05 itu uh, bisa dikatakan signifikan atau normal. Jadi untuk hasil yang kedua SK test-nya itu kita mendapatkan hasil yang normal atau signifikan yang biasa kita ketahui. Oke, lalu kita lanjut ke uji hetero. Oke, kita enter. Nah, di sini pada uji hetero atau head test-nya itu kita mendapatkan nilai p-value sebesar 0,274. 0,0274. Yang mana di sini kita akan melakukan treatment untuk mengetahui atau bisa dibilang ini itu hasil yang tidak normal atau signifikan yang kita dapetin pada uji head test ini. Nah, supaya hal tersebut bisa itu kita akan melakukan uji atau kita akan melakukan robust dengan cara right, lalu bawah lagi di Oke, setelah kita melakukan treatment dengan cara kita merobas eh, itunya, jadi hasil yang kita dapatkan itu kita dapat prop F-nya itu sebesar 0,000, yang dimana artinya adalah kalau prop F di bawah 0,05 berarti model tersebut itu bisa menjelaskan variabel Y yang kita uji.
Lalu untuk yang kedua itu kita dapat nilai R square-nya itu di angka 0,0891 yang dimana R square ini itu merupakan nilai yang bisa menjelaskan bahwasanya model tersebut itu bisa kita jelaskan sebesar 0,5891 atau sekitar 58%, 58,91%. Oke, lalu kita akan lanjut ke langkah selanjutnya. Di langkah selanjutnya, kita akan melakukan sebuah uji untuk menguji apakah net margin itu berpengaruh terhadap ROA atau return on asset. Nah, langkah yang akan saya lakukan adalah dengan cara right, lalu kita klik ROA dan juga net margin, lalu enter. Nah, di sini untuk prop F-nya itu kita mendapatkan nilai 0,000 yang dimana kalau nilai prop F-nya di bawah 0,05 itu berarti model bisa menjelaskan eh, ya, jadi prop F yang di bawah 0,005 itu bisa atau model tersebut bisa menjelaskan variabel Y yang kita gunakan, yaitu ROA itu sendiri. Lalu untuk R square-nya itu kita mendapatkan hasil sebesar 0,5891 yang dimana model ini tuh bisa menjelaskan variabel Y sebesar 58%, 58,91%. Nah, di sini juga bisa kita lihat dari p-value-nya atau ini di sini, sorry, di sini bagian sini bahwasanya net margin-nya itu di nilai p-value net margin-nya itu kita mendapatkan sebesar 0,0000 yang dimana kalau nilainya di bawah 0,05 itu berarti signifikan atau bisa dikatakan normal. Oke, kita akan melanjutkan ke langkah selanjutnya, yang dimana pada langkah kali ini itu saya akan melakukan uji untuk regresi ROA dan juga net margin secara bersamaan dengan menggunakan net margin sebagai variabel dan variabel kontrolnya, yang dimana hal tersebut itu digunakan untuk mengantisipasi dari lajur B. Oke, dengan cara sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, yaitu dengan regresi. Lalu untuk variabel Y-nya itu kita pakai price to sell ratio, lalu net margin, dan juga ROA. Lalu kita enter. Oke, di sini kita mendapatkan nilai prop F-nya itu sebesar 0,000, yang dimana apabila nilai prop F-nya itu di bawah 0,05, berarti model tersebut bisa menjelaskan variabel Y yang kita gunakan untuk uji. Lalu R square-nya itu kita dapat di angka 0,8469, yang dimana model tersebut itu bisa menjelaskan variabel Y sebesar 84,69%. Oke. Lalu untuk langkah selanjutnya kita menggunakan
predict press yang ketiga kalinya dengan karena saya tidak menghapuskan race mulai dari yang pertama sampai sekarang ini. Jadi kita urut, jadi ada predict race atau race 1, race 2, race 3, dan seterusnya. Setelah kita melakukan predict race, kita melakukan SK test race 3. Nah, setelah kita melakukan uji skewness kurtosis test atau SK test pada race yang ketiga ini itu bisa dilihat nilai p-value atau prop C2-nya itu sebesar 0,3100, yang dimana nilai yang kita dapatkan itu merupakan nilai yang di atas 0,05, yang dimana nilai tersebut itu bisa dikatakan signifikan atau normal. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menggunakan tes hetero atau head test. Oke. Nah, di sini kita mendapatkan hasil p-value-nya itu sebesar 0,0750, yang dimana nilainya atau nilai p-value yang kita dapat pada uji hetero ini itu bisa dikatakan normal karena di atas 0,05 hasilnya. Oke, langkah yang selanjutnya adalah kita melakukan regresi lagi dengan menggunakan price to sale ratio, net margin, dan juga ROA. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya prop F-nya itu di bawah 0,05, yang dimana model ini itu bisa menjelaskan variabel Y yang kita gunakan. Lalu untuk nilai R-square-nya itu 0,8469, yang dimana R-square ini itu merupakan nilai yang bisa menjelaskan atau model yang bisa menjelaskan variabel Y itu sebesar 84,69%. Lalu untuk tahu caranya kita mengetahui signifikan atau tidak terhadap price to sale ratio-nya itu bisa kita lihat dari koefisien dan juga p-value. Nah, di sini. Oke. Nah, ini. Jadi bisa dikatakan signifikan atau tidak itu jadi bisa dikatakan nilainya signifikan atau tidak itu apabila p-value-nya di bawah 0,05, yang berarti kita mendapatkan hasil yang signifikan. Jadi kita bisa lihat bahwasanya p-value dari net margin, terus ROA itu di bawah 0,5. Dan untuk kita melihat arahnya positif atau negatif itu kita lihat dari koefisiennya di sini. Jadi untuk yang koefisien net margin itu kita mendapatkan arah yang positif, tetapi pada koefisien ROA atau return on asset kita mendapatkan uh, nilai atau arah yang negatif. Untuk langkah selanjutnya yang akan saya lakukan adalah saya akan menguji menggunakan Sobel test, yang dimana Sobel test ini itu uh,
akan berguna untuk melihat hasil signifikan yang kita lakukan dari uji yang sudah kita lakukan ini. Jadi, kita bisa memasukkan data untuk kita tes di Sobel Test itu di bagian yang ini. Eh, regresi net margin di bagian koefisien ini. Dan juga standar errornya net margin. Lalu kita gunakan juga data dari koefisien dan juga standar errornya dari ROA di bagian regresi price to sale ratio, net margin, dan juga ROA ini. Oke. Oke, jadi sekarang kita langsung masuk saja ke website atau itunya dari Sobel Test. Tes kalkulator. Nah, ini. Nah, di sini kita tinggal memasukkan saja nilai yang sudah kita ketahui di uji stata tadi. Jadi untuk yang nilai A ini, kita ambil dari koefisien net margin. Oke. Untuk yang B-nya, kita pakai nilai standar error dari net margin. Kita copy. Nah, untuk CE yang A ini, kita ambil dari bagian sini. Koefisien ROA dari bagian regresi, price to sale ratio, dan juga net margin dan ROA. Oke, kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, lalu untuk yang CE bagian B itu kita pakai yang dari standar errornya ROA. Oke, di sini. Oke, lalu langkah selanjutnya adalah kita akan mengkalkulit dari keempat angka yang sudah kita ketahui dari uji tata sebelumnya. Oke, langsung kita kalkulasi saja. Nah, bisa dilihat di sini bahwasanya hasil yang didapatkan setelah kita mengkalkulasikan semua angka yang ada di sini itu bahwasanya nilai atau angka yang kita dapatkan itu di sini lebih besar daripada hasilnya yang di sini. Yang dimana berarti hubungan atau hasil yang kita dapatkan itu tuh signifikan atau bisa dikatakan normal. Oke, setelah kita mengetahui nilai dari kalkulasi yang kita lakukan dari Sobel Test, rangkaian selanjutnya adalah kita
lock close dulu data yang sudah kita running, lalu kita simpan filenya biar tidak hilang. Oke. Jadi kesimpulan untuk uji mediasi pada hari ini itu kita di sini terus saya di sini, sorry maksud saya. Jadi saya di sini itu mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya eh ROA di sini itu bisa memediasi antara net margin dan juga price to sale ratio yang saya gunakan pada uji statistik hari ini. Jadi sekian presentasi uji mediasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton sampai akhir.